bagaimana cara Bapak mencapai visi dan misi tersebut di sekolah? Harus melalui program. Oh, harus dibuat program kerja sekolah. Harus begitu Ya, Pak. harus untuk tercapainya visi misi itu harus kita realisasikan melalui program kerja sekolah. Program kerja sekolah itu saya jelaskan supaya Anda Pak Adil bisa mengerti. Ada program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Artinya bahwa kalau kita mau mencapai itu harus membuat program yang namanya jangka panjang itu 4 atau 5 tahun. Kalau menengah itu 2 tahun atau 3 tahun. Kalau pendek itu 1 tahun. Jadi ada yang kita buat yang istilahnya yaitu rencana kerja tahunan. RKTS. Ya, RKTS. Ya, RKTS. Saya pernah mendengar juga itu ya, di sekolah. Tapi yaitu ini yang saya tuangkan dalam visi misi ini. Ini sudah ada program kerjanya. Lalu setelah kita kerja, kita ambil saja yang pendek. Program kerja ataukah RKTS yang 1 tahun. Nanti kita jabarkan itu ada yang program kerja itu harian, ada mingguan, ada triwulan, dan juga 6 bulan atau ada semester sampai 6 tahun. Jadi kita kalau saya jabarkan itu dalam rangka untuk mencapai visi misi. Jadi pertanyaan Adi tadi yang mengatakan bisa tercapai tidak itu visi misi atau visi yang dibuat. Ya, kita harus buat program untuk mencapai program, tidak bisa kita hanya bercerita. Untuk mencapai visi dan misi itu kita harus buat program ya Bapak. Buat program. Oke. Termasuk pertanyaan ketiga ya. Apa saja yang Bapak lakukan untuk meningkatkan mutu sekolah? Ya, tadi yang kita lakukan ini terlalu banyak. Baik dari sisi ketenagaan. Ketenagaan ya kita harus mengawali pembagian tugas guru atau lalu mengaktifkan atau memanfaatkan waktu melalui itu jadwal belajar mengajar. Roster yang kita katakan betul. Terus kita memacu guru agar di dalam persiapan dirinya sebagai seorang guru yang baik, yang kalau kita katakan kita dengar itu bahasa yang mengatakan profesional, guru itu profesional juga perlu memiliki kemampuan, kompetensi, kompetensi, sehingga di dalam menjalankan tugasnya itu juga harus dia betul-betul supaya anak itu bisa atau peserta didik memahami atau punya kompetensi. Jadi biasanya yang kita buat itu adalah kita harus memacu guru. Nah, bagaimana guru itu bisa punya kemampuan? Tentu dalam hal ini juga harus membuatkan perangkat pembelajaran. Mulai dari silabus sampai pada penilaian. Karena mereka tahu. Kami pernah. Yaitu bagaimana bisa semua itu berjalan. Kunci utama adalah bagaimana actionnya di kelas. Walaupun dia punya program perangkat pembelajaran yang mantap, tetapi kalau tidak bermanfaat di dalam pelaksanaan KBM-nya, itu juga sia-sia. Jadi oleh karena itu kita atau saya selaku para sekolah juga harus memaksimalkan waktu yang ada supaya mereka itu bisa juga menggunakan waktu dan memiliki kemampuan atau kompetensi sehingga dalam pelaksanaan tugas itu betul-betul juga bermanfaat. Itu jadi banyak hal memang yang harus kita buat supaya peningkatan mutu itu. Lalu juga kita melakukan juga bagaimana peserta didik. Kunci bahwa kita tanamkan kedisiplinan. Baik guru atau maupun seluruh komponen yang ada di lingkungan ini
atau di sekolah ini harus punya kedisiplinan. Iya, harus. Kedisiplinan penting, itu Iya, kunci. iya, Kunci itu keberhasilan. kunci Kalau keberhasilan. orang tidak disiplin ya tidak ada guna. Meskipun tadi yang saya gambarkan ada dia punya perangkat pembelajaran, ada RPP-nya, ada itu lembaran kerja siswanya, tapi kalau tidak disiplin itu juga menjadi sia-sia. Iya, Bapak. Jadi kedisiplinan, lalu juga kehadiran orang, pemanfaatan waktu. Artinya semua itu kalau kita guru itu ya bagaimana guru itu merelakan diri. Iya. Karena kita guru ini tidak saja mengajar toh, mendidik, membina, menasihati, mendamping dan PP yang lain. Iya. Nanti kalau adik mereka kalau jadi guru itu baru rasakan itu seperti apa. Nah, itu. Jadi mungkin saya tidak terlalu panjang. Jadi kunci tadi itu terlalu banyak. Iya. Kita buat itu disiplin, untuk kehadiran, bagaimana melakukan apa tindakan-tindakan di sekolah ya dalam rangka pendidikan anak. Ini berapa banyak tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah sini, Bapak? Kalau kami di sini itu ada 18 orang Yang guru ya? yang guru. Oh iya, 19 dengan TU. iya. Dari 18 itu ada 12 yang PNS. Oh iya, bagus. Kontrak daerah 1 orang, 5 orang itu adalah kontrak kolaborasi. Oh iya. Kalau kolaborasi itu separuh dari dinas, dari pemerintah, honornya Iya. atau gaji mereka, Iya. lalu separuh dari sekolah. Dari sekolah yang ya. bersumber pada dana BOS. Kalau jumlah siswa di sini Bapak berapa? 137. Oh, 137 ya. 137. Oh iya, Bapak. Bagaimana strategi Bapak lakukan dalam mengelola tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah sini? Ya, strategi kita selain tadi kita buat itu program, Iya. ya tentu kita mengawasi. Oh iya, ya. Dalam rangka bukan mengawasi seperti orang yang kerja di jalan, Iya. tetapi kita mengawasi itu per hari. Makanya tadi saya katakan program kerja saya itu ada per hari, per minggu, triwulan, semester dan sampai pada tahunan. Nah, jadi strategi yang saya gunakan hari-hari itu saya lakukan apa yang menjadi tugas saya. Saya datang lebih awal. Iya, Pak. Kalau kita jadi pemimpin atau jadi kepala nanti adik juga mereka itu rasakan. Kita tidak bisa menjadi orang yang datang kemudian. Iya. Adalah orang yang datang lebih awal. Iya, Pak. Dan setelah itu mempersiapkan segala sesuatu. Ya, biasanya saya kalau sudah sampai saya kontrol dulu itu kelas, apakah anak itu laksanakan tugas atau tidak, bersihkan kelas, mempersiapkan itu. Setelah itu baru juga berapa menit kemudian saya kontrol guru. Nah, setelah itu kalau jam masuk kita bel dan kita juga harus melaksanakan itu. Ya, umumkan pengumuman penting yang minggu ke depan kita lakukan atau 1-2 hari yang kita lakukan. Lalu juga kita doa bersama, kita masuk kelas. Setelah itu guru sudah masuk, ada waktu-waktu juga yang saya lakukan supervisi. Oh iya, ya. Supervisi. Strategi itu jadi setelah tadi ada pengawasan atau ada istilah pengontrolan dalam pelaksanaan KBM-nya, juga saya lakukan itu supervisi. Ada tapi tidak setiap hari. Iya. Ada mungkin tidak setiap minggu juga. Nah, jadi 1 tahun itu saya lakukan itu sekitar 2 atau 3 kali. Nah, memang kawalan kita kemarin itu kan masa pandemi begini, jadi ada susah kita laksanakan. Nah, targetnya itu yang maksimal, begitu. Jadi ya kita jalan apa adanya begitu, sesuai dengan kondisi wilayah, kondisi negara kita. Nah, jadi itu. Lalu selain itu juga
itu melakukan pendampingan strategi itu. Pendampingan dalam hal ini ya kalau guru itu di dalam pelaksanaan tugas mengajarnya atau KBM tadi temukan dalam supervisi itu yang mungkin ya tidak berarti bahwa di luar daripada real, tetapi bagaimana kita arahkan sesungguhnya guru seperti ini. Maksud saya bahwa supaya di dalam kelas itu lebih interaktif itu kalau dia melenceng sedikit kita arahkan begitu. Artinya saya panggil di sekolah, saya panggil di ruangan setelah supervisi, baru saya lakukan pembinaan, saya lakukan itu perbaikan, catatan kecil. Nah itu. Lalu selain itu juga tentu harus bekerja sama dengan masyarakat, terutama pada komite. Strategi-strategi itu yang dilakukan. Nah, jadi terutama kita kerjasama dengan berbagai pihak untuk bagaimana ada bantuan dalam hal ini bantuan moral, tidak saja dengan material. Ya, atau kalau kita tidak kerjasama dengan masyarakat atau dengan komite tadi, tentu kita punya pelaksanaan tugas tidak terlalu maksimal. Jadi kalau anak itu sudah tinggal tanpa alasan, itu juga baru apa yang Bapak lakukan ketika guru ini jarang masuk kelas atau jarang masuk sekolah begitu? Maksudnya itu ketika guru itu ini jarang masuk kelas, tidak masuk kelas, baru ini guru pun juga itu jarang masuk sekolah, apa yang Bapak lakukan saat itu juga? Kalau itu guru melakukan tindakan seperti itu, tindakan yang kita lakukan, tindakan administrasi, tindakan kepegawaian, itu harus dipanggil. Surat panggilan. Nah, dibuatkan surat panggilan atau teguran. Nah, jadi kita awali teguran lisan. Nah, lalu kalau itu tidak mengindahkan teguran lisan dari pertama sampai 3 kali, kita lakukan pemanggilan. Pemanggilan sampai 3 kali. Ketika tidak mengindahkan semua itu, maka kita akan kembalikan kepada induk kita, kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah dinas pendidikan. Jadi ada tahapan-tahapan memang kalau guru tidak melaksanakan tugas, kita melakukan teguran. Teguran lisan. Nah, jadi awalnya itu mungkin kita katakan yaitu misalnya sebagai teman, sebagai saudara. Nah, kalau 2-3 hari dia tidak masuk, ya kita katakan kenapa kau tidak masuk, kira-kira apa alasannya? Nah, ketika dia tidak mengindahkan hal itu, maka kita lakukan tindakan administrasi tadi. Surat panggilan. Ini bagaimana cara Bapak mengarahkan atau memotivasi dan memastikan guru-guru menerapkan pembelajaran aktif di dalam kelas, Bapak? Ya, yang pertama itu strategi kan sudah ada jadwal. Bapak. Pasti bahwa jadwal itu ada. Ada jadwal atau roster. Bapak. Bahwa dia jam berapa dia masuk. Bapak. Itu kita pasti bahwa dia masuk. Lalu yang kedua, tadi yang saya katakan tadi bahwa memang supaya guru itu juga bermanfaat betul waktunya. Ya tentu kita akan lakukan itu supervisi tadi. Atau juga kita ada pendampingan. Jadi supervisi itu tidak selamanya juga masuk kelas. Saya keliling, saya sudah dengar. Saya keliling saja, masuk saya putar-putar di ruang di sepanjang kelas di belakang. Saya sudah dengar itu bahwa apakah kelas itu betul-betul guru bermanfaat tidak. Ketika itu hanya cerita belaka, hanya hura-hura saja, ribut-ribut saja, itu suatu tanda bahwa tidak bermanfaat ya. Walaupun tadi kita ada jadwal. Nanti saya begitu istirahat saya panggil. Saya tanya kenapa di sana terlalu ribut begitu. Dia ceritakan. Mungkin ada materi juga yang membuat anak juga ribut. Tidak selamanya juga. Karena kita pastikan itu. Dengan cara itu pasti bahwa kalau dia katakan, Bapak kebetulan kami masuk pada ada wacana tentang dongeng misalnya, ada cerita-cerita itu, jadi begitu kita pasti anak
Nah, Iya, itu tertarik tidak gitu apa-apa. ya. Karena itu juga adalah satu hal untuk hidupnya kelas. Iya, Tidak ada masalah. tidak ada Hanya masalah. saja, tapi kalau itu cerita yang tanpa ada hubungan dengan materi, itu kan tidak boleh juga kan begitu. Nah, karena mau guna apa nih jam pelajaran kita 2 jam atau 3 jam? 3 gitu, jam. ya kan? Hanya 40 menit. Nah, kalau kita pakai dengan semua, kan tidak ada gunanya. Itu. Jadi itu strategi. Ada jadwal, kita melakukan tadi pendampingan dengan cara-cara tadi itu. Jadi kita tahu pastikan guru itu dia masuk, dia bermanfaat atau tidak di kelas. Ini bagaimana cara Bapak mengarahkan atau memastikan kurikulum yang digunakan dapat membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan, Bapak? Ya, kalau kurikulum yang kita pakai Iya. itu kan ya sekarang ini kan apa ini kurikulum 13 tahun Iya. 2013. Oh, Bapak. Yang dulu KTSP Oh, iya. tingkat satuan pendidikan 2006. Iya, Pak. Nah, setelah itu 2000 kalau kurikulum baru 2013. Nah, untuk memastikan itu kan harus punya kurikulum dulu. Iya. Ya kan? Nah, kurikulum itu langkah-langkah apa yang dibuat di dalam kurikulum Iya. dan muatan kurikulum itu seperti apa. Oh, iya. Nah, jadi disitulah bahwa ada itu mata pelajaran sekian, misalnya 10 atau 11 mata pelajaran, masing-masing mata pelajaran itu kan ada jam pelajarannya. Iya. Nah, ada yang 2 jam, ada 3 jam, ada 4 jam, ada 5 jam, ada 6 jam. Oh, iya. Jadi dari situ siswa kan tahu. Nah, dan biasanya juga itu diawali dengan sosialisasi dulu. Kalau dia baru harus disampaikan, Iya, dijelaskan. Nah, kalau bahasa menterengnya itu kan Iya. sosialisasi kan. Iya, Nah, sosialisasi. tetapi kita kan menyampaikan macam tahun kemarin 2 tahun terakhir itu kan baru bahwa semua itu kita kan berakhir 2006 Iya. KTSP yang 2006. Sedangkan untuk 2 tahun terakhir sampai sekarang itu Iya. kurikulum 2013 K13 ya. Ya, tidak apa-apa. Jadi itu yang dilakukan itu ya, tadi saya sudah buat jadwal ini adik. Nah, jadi jadwalnya dari jam 6.25 itu sudah mulai sampai 6.30 mempersiapkan tugas sekolah. Oh, Nah, iya. tadi itu yang ditanya tadi. Iya. Ya. Jadi saya katakan itu ada jadwal harian, Oh. ini ada jadwal harian sampai pada kalau keluar. Oh, iya. Lalu juga Bapak. ini ada yang jadwal atau kegiatan mingguan Oh. dan sampai pada tahunan. Oh, iya, Pak. Tadi saya mau perbarui tadi karena ini juga masih relevan dengan situasi ya saya pakai. Iya. Nah, jadi itu strategi tadi ya? Iya, Pak. Begitu kan? Nah, Iya. strategi. Ini bagaimana cara Bapak menciptakan atau menumbuhkan suasana kekeluargaan di sekolah antara guru dan murid, Bapak? Itu komunikasi. Oh, Tidak boleh kita miskomunikasi. iya, kita Kan? harus saling berkomunikasi Nah, gitu. saya biasanya kalau saya duduk-duduk tidak ada pekerjaan yang terlalu berat di sini, Iya. saya biasa duduk di ruang guru. Oh, Saya iya, cerita Bapak. mereka. Jadi kami cerita tidak ada perbedaan antara kepala dengan bawahan. Bawahannya, Semua sama. ya dengan Karena murid apa? pun juga begitu. Ya. Dengan murid juga apakah begitu? Kalau murid juga kan di saat-saat istirahat mereka Oh, iya. kita cerita saja Cerita, tidak iya. sama saja. Mereka malah ada yang masih keras itu panggil bapak. Oh, iya. Nah, apalagi kan anak saudara, Iya. saya punya anak-anak keponak dan lain sebagainya. Nah, jadi kita tidak ada istilah itu bahwa ada jarak antara guru Siswa dengan datang sekolah. tidak. Oh, iya, Pak. Bagus. Biasa kalau kami ada misalnya kerja bakti, Iya, Pak. ya saya kalau ada sedikit uang saya belikan kasih mereka es minum. Iya. Nah, lalu atau tidak gula-gula begitu. Iya. Sama itu guru-guru kan siapa yang punya uang dia belikan air aqua mereka minum. Oh, Kan itu iya. satu hal yang kita buat supaya tidak ada perasaan-perasaan anak itu Iya. menjauh guru, Menjauhi guru maupun menjauh kita atau apalagi kepala sekolah. Iya, Nah, Pak. kita menganut itu sistem pendidikan sekarang yang modern toh. Iya. Nah, tidak perlu kita terapkan lagi zamannya kami
ya masih ada bau-bau penjajah mungkin kan. Iya. Nah, jadi lihat saja guru sudah anak-anak doi Sudah takut begitu. Nah, Jadi jadi itu ya komunikasi lah iya, iya. yang penting. Iya. Jadi dengan mereka. Terus bagaimana cara Bapak menjalin kerjasama dengan warga dan masyarakat sekitar sekolah atau masyarakat ini orang tua murid begitu Bapak? Baik, jadi kita kan melalui rapat komite toh. Iya, oh ya ada rapat komite juga. Kan sudah ada komite yang dibentuk. Oh. Komite itu kan siap membantu sekolah. Kita bermitra, mitra kerja kita. Jadi bukan istilahnya bahwa kita ada di atas lalu tidak, kita mitra. Nah, jadi dengan cara kita rapat, kita sampaikan semua apa yang menjadi kebutuhan daripada sekolah, keluhan sekolah. Nah, walaupun itu bukan mereka yang penuhi, tetapi misalnya lingkungan sekolah ini tidak terlalu nyaman dari sisi hewan misalnya, kita sampaikan. Nah, lalu mereka katakan, kalau begitu kita kerja bakti. Komite atau orang tua murid bersama sekolah cari waktu untuk kami kerja. Sudah, kita tentukan waktu misalnya hari Jumat lah. Nah, kan itu Jumat juga, olahraga, setelah olahraga, setelah Jumat anak bersih. itu bermain bola atau kesenian ada, sudah kita kerja. Nah, jadi atau mereka bilang kita kerja pagi lalu kita target jam 10 selesai. Ya begitu kan, kami di sini kan Islam mayoritas di sini 80%. Jadi jam 11 itu harus kami pulang. Karena mereka sholat Jumat itu jam 12. Jadi itu sudah wajib dan kami, sudah menjadi tradisi. Dan saya selaku kepala sekolah sudah sampaikan di dinas bahwa kami bukan diistimewakan, tetapi memang kondisi sekolah kan perlu juga. Dan dari situ itu juga itu punya kenyamanan toh. Nah, kita kerjasama begitu. Nah, jadi melalui komite tadi. Nah, lalu juga kalau kita ingin ada bantuan dari masyarakat lain misalnya, nah tentu ya kita melalui, kalau kita butuhkan misalnya bangunan atau ya apalah yang menjadi prasarana sekolah, ya kan harus dengan melalui proposal, ya kan? Nah, kita usulkan proposal. Nah, tetapi kalau dengan masyarakat saja itu kan pasti kita melalui rapat. Saya undang, mereka datang, kita pandu, mereka juga ada session untuk pimpin itu rapat. Ya, karena yang kita hadapi adalah mereka punya orang tua. Komite itu adalah perwakilan orang tua. Nah, jadi badan pengurus komite kan sudah ada. Ya. Jadi apa saja bentuknya rapat-rapat yang bukan juga urusan komite, tetap juga komite kami hadirkan. Contoh penyusunan RKA sekolah. Kita awal tahun tetap kita undang untuk mereka hadir. Ini bagaimana cara Bapak mengatur sistem penjadwalan di sekolah? Ini contohnya itu piket guru, KBM, ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya, Bapak. Ya, yang pertama itu kita melalui pembagian tugas, tugas guru. Nah, jadi guru itu tahu, dia itu sebagai koordinator ekstrakurikuler misalnya. Bapak. Nah, setelah itu dibuatkan jadwalnya. Jadwal KBM, jadwal piket guru. Nah, dan jadwal untuk KBM Pak. dengan ekstrakurikuler setelah kita rapat pembagian tugas nanti diserahkan sepenuhnya kepada kurikulum, kurikulum untuk membuatkan jadwal KBM sesuai dengan ya itu aturan-aturan sekolah, aturan lembaga bahwa kan jam itu kita sepakati itu di 30 kan KBM sampai dengan 12.45 atau 12.40. Hanya sekarang karena masa pandemi kita kurang sedikit jam 12 kita keluar. Nah, itu sepenuhnya diserahkan pada kurikulum karena itu mengatur lalu lintasnya itu masuk kelas begitu. Jadi saya kan sudah awal tahun pelajaran sudah bagi tugas. Jadi selain tugas mengajar dan lain-lain, ada juga yang dikatakan itu struktur organisasi sekolah, mulai dari kepala sekolah, wakil, kurikulum sampai pada bendahara. Itu jadi
tadi pembagian tugas lalu penjadwalan. Nah, jadwalnya itu yang siap untuk mereka laksanakan tugas. Ini baru nih karakter apa saja yang Bapak harapkan dan tanamkan agar dimiliki oleh peserta didik di lingkungan sekolah, Bapak? Ya, karakter yang kita harapkan kepada mereka supaya ada itu yang istilah sopan santun, etika. Iya, etika, ya. Etika berbicara, etika bertindak, dan lain sebagainya. Jadi harapan kita itu supaya anak itu ketika tamat dari sini tidak ada yang seperti orang yang tidak pernah tahu itu pendidikan. Jadi pembentukan watak mereka itu yaitu melalui mungkin setiap guru itu sebelum KBM-nya berjalan kan dia harus melakukan dulu itu. Memang pendidikan karakter itu kan tidak ada materi. Iya. Ya, kan? Iya. Nah, tidak ada materi. Tetapi dengan sikap dan perbuatan kita yang kita tumbuhkan kepada mereka itu juga supaya mereka menjadi orang yang tahu menghargai, Iya, tahu beretiket begitu atau etika. Nah, jadi itu yang kita tanamkan, beretika. Ya, baru bagaimana cara Bapak menghadapi siswa yang bermasalah atau kurang disiplin di dalam kelas maupun di luar kelas, Bapak? Yang pertama, kalau anak itu belum terlalu parah, Iya, iya, Pak. kita melakukan pembinaan. Oh, iya. Melakukan pembinaan. Contoh, kalau dia itu ring alpha, Oh, iya, Pak. bolos, Iya. kita lakukan pembinaan. Mungkin diawali dulu dari wali kelas. Iya. Karena wali kelas bertindak sebagai BK, Iya. bimbingan dan Konseling, konseling, iya, Bapak. atau bimbingan dan penyuluhan. Iya, yang dulu. iya. Nah, jadi kami kan belum ada guru BK. Oh, iya, Pak. Tentu tugas itu melekat pada wali kelas. Oh, Nah, ketika anak itu mungkin wali kelas juga butuh bantuan dari guru lain, iya, maka nanti juga akan kita percayakan juga pada kaur kesiswaan. Oh. Karena ada kaurnya sini. Kalau kesiswaan kan dia berbicara tentang siswa. Nah, tidak saja dengan nanya masalahnya, tetapi bagaimana bakat dan minatnya. Oh, iya. Ya. Itu pun juga tidak berhasil, maka sampailah pada saya. Oh, iya. Nah, saya kasih pembinaan. Mungkin kalau itu belum apa, kita kasih dia pernyataan. Nah, ketika dia ulangi terus menerus, maka kita panggil orang tua. Iya. Supaya anak bapak ibu diikuti. Ya, kira-kira kelakuannya di sekolah seperti ini, kehadiran di sekolah seperti ini, dan juga mungkin bolos-bolos. Nah, kita ini kan pusing itu, bolos itu kita mau posisikan di mana? Dia setengah-setengah. Nah, karena saya sering kasih kata pengumuman himbauan di sana, kalau orang bolos itu kan orang setengah. Kita manusia tidak ada yang lahir setengah, toh? Iya. Kita kan lahir utuh. Iya. Kalau Anda bolos berarti tidak di mana dia ini? Iya. Alfa juga tidak kena. Iya. Nah, kita bilang juga masuk sekolah tidak kena, kan dia belum waktunya dia pulang. Jadi manusia yang setengah begitu. Nah, jadi ini yang kita kasih motivasi mereka. Nah, kita melalui pembinaan. Nah, karena bagaimanapun anak yang seperti itu, apalagi usia SMP, itu kan mencari jati diri, begitu kan? Nah, kalau kita kan tidak lagi, gitu. Kalau umur mereka ini kan cari jati diri. Jadi ada saja hal supaya dikenal atau supaya dia itu dipanggil terus, begitu. Jadi ada juga yang malas juga, malas betul. Itu jadi pembinaan. Oh, iya. Pertanyaan yang terakhir, Bapak, ini apa saja tantangan yang Bapak pernah alami selama menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Lura? Banyak sekali tantangan. Tantangan yang kita alami itu, yang pertama dari sisi aspek peningkatan manajemen sekolah itu ya banyak itu kita alami anak punya tingkah laku. Anak punya tingkah laku. Tadi banyak sekali masalah mereka yang muncul. Terjadi perkelahian, malas-malas datang sekolah,
Lalu juga malas belajar. Iya. Ada juga anak yang jatuh bangun baca. Iya. Artinya kita keterima dari SD. Iya, Pak. Ada jatuh bangun baca. Nah, dengan kata lain tidak terlalu lancar baca. Iya. Tantangan itu maka kami atau selaku kepala sekolah, selaku pimpinan, kalau anak temukan anak yang masih jatuh bangun, jadi yang sama sekali itu belum punya waktu yang pas untuk belajar di rumah, kami bagi diri di sini. Kami buat jadwal, berapa orang yang ada kami tangan saat istirahat. Nah, aku bimbing dulu ini, begitu, supaya dia bisa lancar membaca. Jadi tugas ekstra kita. Ekstra artinya bahwa bukan tugas utama, tetapi bagaimanapun bahwa anak itu supaya dia bisa juga mengikuti perkembangan, supaya dia punya kemampuan baca, ya kita terpaksa begitu. Nah, di sisi lain juga ada orang tua yang belum mengerti tentang pendidikan, atau yang kurang tentang pendidikan, kurang mengerti. Artinya bahwa anak itu sering juga dipakai sebagai tenaga kerja. Ya, tenaga kerja. Artinya bahwa anak itu kalau sudah ada pekerjaan-pekerjaan, misalnya di sawah pada saat tanam, panen, bersihkan rumput, padi misalnya, atau di laut, kan di sini banyak mayoritas tadi anak Islam. Mereka kalau turun laut itu tidak mengerti lagi itu apa ada sekolah tidak. Kalau mau turun sudah jalan. Ada 1 minggu, ada yang 3-4 hari. Nah, turun di laut. Dan mereka cari sampai ke Mamoro, bahkan sampai ke Ngap, sampai ke Kudi, sampai ke Peru. Mereka cari ikan. Jadi kesadaran orang tua itu masih sangat rendah tentang pendidikan. Lalu bagaimana cara Bapak itu mengatasi tantangannya untuk memberikan kepada motivasi kepada orang tua itu agar anaknya itu bisa rajin masuk sekolah atau bagaimana? Ya, yang pertama itu kita kalau temukan anak seperti ini, maka jelas kita panggil orang tua. Panggil orang tua, lalu di situ kita sampaikan bahwa tujuan pendidikan itu bahwa anak itu bukan tenaga kerja. Bahwa anak itu adalah anak sekolah, belajar. Panggil orang tua, menyampaikan tentang kondisi anaknya, sehingga satu saat itu kalau tidak naik kelas jangan disalahkan siapa. Dan tentu juga kita guru punya catatan. Sehingga bagi rapor kan ada apa itu kalimat yang diisi di sana toh. Jadi tentu melalui cara-cara itu kita bisa sosialisasikan kepada mereka supaya kita memberi motivasi bahwa tujuan pendidikan, bahwa fungsi pendidikan itu seperti ini. Bahwa ketika anak dia tamat, anak itu sukses, bahwa tidak saja kita cari kerja, tidak itu soal keberapa itu kerja, tetapi bagaimana anak tahu mengatur dirinya, atau biar juga kalau limpah-limpah juga kekayaan, tapi kalau dia tidak pernah tahu mengelola itu yang ada, tapi dari mana? Dari pendidikan, ada, supaya dia atur dirinya, supaya dia bermanfaat untuk dirinya sendiri dulu, sehingga dia bisa atur hidupnya, ada. Jadi itu pendidikan, manfaat pendidikan. Lalu juga kalau bisa ya sudah dia bantu orang lain. Dia jadi guru, jadi apa saja itu kan dia membantu orang lain. Jadi hal-hal itu yang kita sampaikan kepada orang tua, kita motivasi orang tua bersama anak supaya mungkin ada perubahan. Sekian saja Pak hasil. Hanya begitu saja tapi pertanyaan. Mudah-mudahan itu juga saya juga tidak terlalu sempurna. Tapi Pak. itulah yang saya lakukan. Apa adanya yang saya buat, dan itu yang saya lakukan, apa yang saya jawab tadi, ini yang saya lakukan di sini. Nah, mungkin ada yang lebih apa istilahnya lebih modern lagi, tapi saya buat apa yang saya tahu. Kalau di luar dari kemampuan saya tidak bisa kita buat toh. Karena semua yang kita lakukan itu juga membutuhkan pertanggungjawaban toh. Hanya pertanggungjawaban yaitu kita penuh tanggung jawab itu yang kita buat. Nah, itu saya tidak mau yang lebih-lebih begitu. Nah, karena kalau yang lebih-lebih itu mungkin kita tidak mampu mempertanggungjawab. Apa yang ada, apa yang saya buat itu juga sesuai kemampuan.
Ya, saya minta namanya Bapak di sini. Iya, kan ya saya tidak terlalu apa juga. Ini program kerja kan saya sudah mungkin hampir 50 tahun ini. Oh, ya lama sekali ya Bapak. Jadi saya sudah, ya tidak berarti bahwa sudah apa, dari semua kepala sekolah yang di luar itu saya senior. Oh iya Jadi baik seperti program ini mereka juga pinjam mau dilihat begitu. Ada saya tidak terlalu apa, karena saya boleh dikatakan itu saya lebih dari mereka. Saya sudah lebih 5-6 tahun saya kepala sekolah baru mereka kepala sekolah. Nah, walaupun ada yang saya sebaya dengan saya, tetapi dia baru menjabat. Jadi saya tidak tahu loh saya punya apa tadi, banyak yang teman pinjam tapi tidak kembalikan begitu. Nama? Iya, Bapak. Iya. Kepala sekolah. Iya, Bapak. Iya. Tanggal hari ini kok? Iya Bapak. Tanggal 14 Bapak. Iya, 14. Desember Oh, Desember ya? Desember Bapak. 2021. 2021. Ini Tanda tangan Nama Bapak.